Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 19 Juni ya, habis libur lebaran. Tapi sebelumnya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul. Yang pertama, kita akan lihat dulu untuk saham Adaro ya, hari Jumat kemarin untuk saham Adaro itu dibuka hijau dulu, jadi open gap atas, opennya di 2810, sempat turun di area support dijaga ya, di area supportnya 4740-an. Dijaga di area sini ditarik naik dan close di harga 2780. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Adaro aslinya sih net buy kalau nggak salah. Masuk cuman nggak terlalu banyak, kemarin tanggal 14 Juni, hari Jumat itu aslinya net buy 6,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 14 kemarin untuk saham Adaro ya untuk aslinya ada AK ya yang masuk 9,3 M, BK masuk 4,9 M, cuman AKBK ini masih cenderung trading ya, nggak akumulasi banget. Kemudian untuk lokalnya ada AK versi lokal juga yang masuk 2,9 M, cuman untuk lokalnya ini net sell, aslinya net buy. Untuk harga sahamnya kalau menurut saya sih untuk besok ya tanggal 19 mungkin masih ini sih, masih akan sideways di range area antara supportnya 2730-an 40-an sampai 2850. Menurut saya sih seperti itu. Kalau mau entry ya bagusnya kemarin itu ketika harganya dekat area support dan dijaga di level supportnya ini, nah itu kesempatan buat entry. Nanti target profitnya atau target price-nya bisa dekat-dekat 2850, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Untuk skenario-nya akan seperti ini kemungkinan. Apalagi kalau melihat transaksi kemarin Jumat masih belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget, juga belum ada yang distribusi banyak-banyak banget. Oke, itu untuk saham Adaro. Memiliki disclaimer. Untuk saham selanjutnya kita akan lihat saham Pegas ya, yang habis bagi dividen harganya cenderung sideways di area sini-sini aja ya. Beberapa kali itu mencoba jebol 1410 cuman dijaga. Waktu itu sempat jebol sih pas tanggal 12 Juni ya, tapi hari setelahnya naik, tapi hari Jumatnya ditutup minus lagi 1,39% ke level 1420. Ini kalau kita lihat secara histori gap up-nya cukup lebar ya, waktu itu belum ketutup, jadi hati-hati aja untuk saham Pegas ini. Karena kemungkinan kalau tiba-tiba ada yang distribusi banyak dan harga sahamnya turun itu bisa ke level 1330-an, bahkan bisa turun di bawah itu ya. Apalagi kalau kita melihat IHSG masih belum terlalu bagus. Coba kita lihat untuk transaksinya Pegas, siapa tahu udah ada yang nampung. Jumat kemarin sih aslinya masuk ya, masuk lagi nih. Apakah harganya bakal dijaga? Kalau kita lihat di sini untuk aslinya yang akumulasi ada AK ya, AK versi asing ini kalau kita perhatikan net buy 18,6 M. Tapi untuk lokalnya jualan. Kalau kita total sih sebenarnya jualannya ini lumayan banyak ya, 7,7 M, 5 M, 4,47 M, 2 M, dan yang nampung AK aja ini versi asing, itu pun AK nggak akumulasi banget ya, karena nilai transfernya 44,6 M dan net buy cuma 18,6. Tapi ya minimal ada yang nampung lah untuk aslinya di saham Pegas ya, dan yang nampung asing. Mudah-mudahan aja harganya kalaupun turun nanti bisa rebound lagi sih. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin ya, karena ada yang nampung potensinya ini sideways. Mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ambil di area supportnya 1400-an, 1410, mudah-mudahan untuk saham Pegas bisa naik dulu ya, paling enggak ke resistennya 1500-an untuk besok Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau menurut saya sih ini ya, kalau nggak sideways seperti ini malah dapat potensi naik loh. Tapi hati-hati aja kalau buat low baru di bawah 1390 ya. Buat low baru di harga terendahnya pas tanggal 12 Juni ada potensi tutup gap ke 1330. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau kita lihat di sini Pegas pendapatannya itu kalau nggak salah turun, cuman nggak dalam-dalam banget di kuartal 1 ini. Oh, naik malahan ya, kuartal 1 meningkat untuk saham Pegas, jadi sentimennya cukup bagus sebenarnya. Kemungkinan ini yang bikin asing mulai akumulasi lagi ya di saham Pegas, dan ketika habis bagi dividen pun asingnya beberapa
untuk hari Jumat kemarin udah masuk lumayan banyak tadi AK ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk dividend yieldnya cukup gede ya dengan ROE 0,7%, pendapatan naik, DPR-nya masih hitungannya lumayan lah di level 46-50%an. Ya kalau ini bisa terrealisasikan ya untuk target IPS, estimasi IPS ini 300 sekian ya, kemungkinan dividen bekas tahun depan bisa meningkat lagi dan itu cukup menarik ya buat dipantau mungkin dulu. Oke, itu untuk saham bekas buat patokan supportnya aja ini 1410 ya, semoga besok nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk saham PTRO ini turun ya, PTRO Bumi turun. Untuk PTRO ditutup minus 5,20%, cukup dalam, cuman kalau secara teknikal supportnya masih lumayan jauh, ada di 7.600 ya, 7.600 itu area support untuk saham PTRO. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini, PTRO tanggal 14 kemarin sih asingnya keluar ya 10,7 M ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO, tanggal 14 Juni secara keseluruhan di distribusi ini ada distribusi di saham PTRO, harga sahamnya turun. Untuk asingnya Netsel, YU, DP, CC, BK versi asing jualan, malah ini kalau kita perhatikan YU, DP, CC ini cenderung distribusi ya, hampir seluruh transaksinya jualan. Kemudian untuk lokalnya nampung sih, cuman nggak gede banget, dan bagian yang masuk itu malah broker-broker retail ya. Hati-hati aja untuk besok tanggal 19 kalau masih turun untuk saham PTRO, ada potensi nguji supportnya di 7.600, mungkin jangan buru-buru buat average trade lagi atau mau entry di saham PTRO kalau merah di awal market ya. Bisa tunggu aja di area supportnya ini, kemungkinan untuk skenario nya akan seperti ini, turun nguji area support, kemudian kalau ada yang harga mantul naik, tapi kalau jebol ya ada potensi ke area supportnya yang di 6.800an lagi. Kita lihat aja di area support besok ya, semoga ada yang harga. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Harganya juga turun ini untuk saham cuan, turun 3,5% ya ke level 8.175. Untuk supportnya masih di 8.000 sih. Kemarin nggak sempat ke area support ya, ada sedikit lawanan naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan tanggal 14 kemarin asingnya Netsel 7M-an. Kalau kita lihat di sini cuan didistribusi oleh asing ya, AKZB keluar, untuk AKZB-nya juga versi asing. Untuk lokalnya pun ya nampung sih, cuman ya ini yang masuk XL, XYP, CC ya, didominasi broker-broker retail, dan ya sama sih, hati-hati aja kalau mau trading sih, jangan buru-buru buat entry ya, nanggung amannya kalau mau entry itu dekat area support, jadi antisipasinya itu nggak terlalu dalam, nanti antisipasi aja kalau turun di bawah 79 75 atau 7950, mungkin diantisipasi aja, soalnya untuk saham cuan ini kan ya untuk pergerakannya cukup volatile ya, jadi resikonya itu kalau kali floating loss bisa cukup dalam, jadi ya siap-siap mental aja sih kalau mau trading di saham seperti cuan, seperti PTRO ya, amannya kalau mau entry dekat area support. Oke, itu untuk saham cuan. Buat patokan saya resistennya ada di 9.100, dan ini resistennya ya 9.100, dan supportnya di 8.000. Semoga aja besok ada yang harga di atas 8.000. Kalau menurut saya sih ada potensi merah dulu ya, mungkin di awal market akan uji supportnya 8.000 ini, semoga nggak jebol, soalnya ya ini di distribusi. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya. Untuk saham Bumi turun ini ke harga 74 ini.
Wah, agak ngeri-ngeri gimana ya, takutnya ke 50 lagi nih untuk saham bumi, tapi semoga aja enggak ya. Buat lo baru di bawah 76 itu kurang bagus. Kalau kita gunakan area support penurunannya bisa ke 55 54. Itu cukup dalam. Jadi mungkin yang emang belum punya posisi di saham bumi mending wait and see aja dulu, atau yang udah punya posisi dan tetap masih mau hold ya jangan kebanyakan average down ya. Buat patok aja semoga aja besok tanggal 19 bisa breakout lagi di atas 76. Jadi 76 ini resisten terdekatnya ya untuk saat ini. Kemarin sih sempat naik ya, sempat mencoba bertahan di atas 76, cuman gagal untuk saham bumi, malah jebol support close di 74. Secara teknikal kurang bagus. Supportnya di 76 dan resistennya di 76 dan supportnya cukup dalam. Kalau secara Fibonacci ada di 54. Kalau kita lihat di sini sih untuk saham bumi aslinya keluar ya 2,1 M dan nilai transaksinya nggak terlalu rame. Kalau nggak salah itu mau RUPS cuman ditunda ya untuk saham bumi itu. Kalau kita lihat di sini jadwal RUPS-nya tanggal 26 bulan ini. Jadi kita tunggu aja apakah RUPS-nya itu bagus untuk harga saham atau enggak ya. Waktu itu tanggal 30 ditunda menjadi tanggal 20 bulan ini. Kalau untuk pendapatannya sih naik ya di kuartal 1 tahun 2024 ini secara tahunan. Kemudian ROE-nya juga lumayan sih 16% ya, dengan hutang yang udah mulai bisa diperbaiki ya setelah private placement waktu itu. Jadi sebenarnya sih secara fundamental semakin kesini semakin bagus ya untuk saham bumi ini. Cuman emang harganya masih agak mengkhawatirkan nih kalau besok nggak bisa breakout lagi di atas 76. Jadi pantau aja resistennya ini ya. Kalau konfirmasi breakout di 76 disertai volume yang gede, disclaimer buat teman-teman yang mau trading nanti target price-nya bisa ke 83. Mungkin seperti itu ya untuk saham bumi. Kalau kita lihat transaksinya sih lebih detail di sini. Aslinya net ada CP MK masuk loh, ini 2 M-an, dan kalau kita perhatikan ya emang kemarin Jumat itu nggak ada yang transaksi gede ya di saham bumi. Market makernya masih wait and see mungkin ya, nunggu kita ada sentimen bagus nggak ini buat goreng bumi ya. Kita tunggu aja ya, semoga aja sih ini MK mau jaga harga ya, biasanya kan emang MK ini market makernya di bumi. Kalau kita lihat dari tanggal 1 RFMG YP MK masih net base semua dan AVG mereka di 83 floating loss ya. Jadi kemungkinan buat naik itu masih ada, paling enggak technical rebound ya untuk saham bumi. Jadi ya yang nyangkut jangan buru-buru average down aja sih. Menurut saya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco juga kurang bagus secara teknikal karena kemarin nggak bisa ini ya breakout. Sempat turun naik cuman nggak bisa breakout lagi di atas 1270. 1270 masih jadi resisten terdekatnya ya kalau kita lihat untuk transaksinya. Medco aslinya sih masuk 2,1 M. Kalau kita lihat di sini untuk saham Medco tanggal 14 kemarin sih ada yang akumulasi loh, ini ada SQ ya masuk 24,8 M, SQ-nya versi lokal, jadi diakumulasi oleh lokal. Kemungkinan yang jaga harga setelah yang naikin ya, setelah harganya nyentuh harga terendah di 1225 untuk kemarin Jumat itu SQ ditarik naik oleh SQ. AVG buy-nya ada di harga 1258, berarti posisinya 125, floating profit 2 poin aja, jadi nggak terlalu banyak sih. Mudah-mudahan untuk hari Rabu besok langsung di HK ya untuk saham Medco, jadi harganya mudah-mudahan bisa konfirmasi breakout di atas 1270. Mungkin buat teman-teman yang mau trading di saham Medco bisa pantau bid overnya untuk besok tanggal 19 di awal market ya.
masih ada potensi naik-naik lah buat trading lumayan, volatilitasnya juga kadang cukup tinggi ya untuk saham Medco ini. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau kita update area supportnya, mantul di sini ya. Di sini sih untuk supportnya 1230 dan resistennya misal besok naik ya, itu ada di 1300. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham TIN. TIN harganya mendekati area supportnya lagi yang di 810 ya. Kemarin harga terendahnya di 810 sih. Untuk supportnya di 805, 810 itu area support. Ya, harga saat ini udah masuk area support sebenarnya untuk saham TIN. Jadi buat teman-teman yang misal minat entry untuk besok sih, antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 800 ya. Nggak ada salahnya buat diantisipasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, TIN Jumat kemarin aslinya net sell 1 eman. Kalau kita lihat di sini untuk saham TIN secara keseluruhan di distribusi ya, masih untuk kemarin Jumat oleh AK, CC, makanya yang distribusi asing dan lokal sih. Menurut transaksinya memang seperti ini ya, nilainya nggak ada yang gede banget untuk saham TIN. Kalau menurut saya sih kayaknya kemungkinan ini sih masih dijaga ya, mungkin akan sideways dulu di area antara support resistennya ini. Untuk supportnya masih di 800 805 ya, dan resistennya di 875. Mungkin buat teman-teman yang spekulasi buy nanti antisipasi kalau turun di bawah 800, dan untuk target price-nya di 870-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TIN. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Ini yang harganya turun lagi nih ke 2270-an ya. Waktu itu sempat naik lumayan tinggi tapi malah turun-turun. Hari Jumat kemarin sempat mencoba nguji resistennya, cuman gagal breakout di atas 2390 ya, malah dibanding turun sampai minus 4,22%. Kalau secara teknikal supportnya ada di 2225 ya, jadi pantau aja area supportnya ini kalau masih turun kiranya di level 2225, dan jaga disclaimer buat teman-teman mau spekulasi buy semoga aja bisa rebound naik ya, atau paling nggak technical rebound. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MTKA hari Jumat kemarin sih asingnya net B 400-an juta ya. MTKA kalau kita lihat KI masih terus akumulasi loh, jadi ada yang akumulasi sebenarnya untuk saham MTK ini. Kalau kita lihat dari awal bulan Mei aja ini kelihatan sekali KI net B 304,3 M, cuman distribusinya emang cukup gede ya, yang distribusi asing juga, tapi ya paling nggak ada yang nampung sih ini, yaitu KI versi asing dan lokal. Semoga aja untuk saham MTK nggak jebol di bawah supportnya ya untuk besok hari Rabu. KI versi asing 100% buy ini di saham MTKA. Untuk lokalnya juga ada KI juga yang masuk, jadi ditampung oleh KI sih. Semoga aja nggak jebol nih di bawah 2225. Kalau kita lihat dari awal bulan kemarin, coba tadi average harganya di level berapa ya untuk KI. Kita cek dari awal bulan Mei, AVG buy-nya ada di harga 2587. 258 floating loss ya, lumayan dalam juga ya di area sini. Ya mungkin kalau teman-teman mau entry sih di harga saat ini mudah-mudahan resikonya nggak terlalu dalam ya. Ya selama nggak jebol aja sih untuk besok di bawah 2225. Oke, itu untuk saham MDKA. Buat patokan resistennya masih di 23890. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Inco ini yang mau apa ya? Rek isu ya kalau nggak salah ini, tapi harganya turun-turun terus, soalnya harga rek isunya juga rendah ya, kalau nggak salah di level berapa? 2000-an. Mungkin ini mau diakuisisi BUMN, mungkin buat teman-teman yang
Like isunya tanggal 19. Jadi mending strateginya gini aja. Ini kan rank isunya di harga 3050 ya. Jadi kemungkinan besok tanggal tanggal 4, oh besok ya, comebacknya itu tanggal 14 19. Oh berarti besok pembukaan market ini buat teman-teman yang mau trading mungkin di saham Inco bisa dipantau untuk besok hari awal tanggal 19 ya. Bisa dipantau itu sih kemungkinan sih open gap bawah untuk saham Inco ya. Harga rata-ratanya berapa ya? Kalau harga isunya 3050 ya ada potensi open gap bawah tapi habis itu naik sih. Jadi yang mau trading bisa pantau bid over untuk saham Inco untuk hari Rabu ya, tanggal 19 Juni itu exit. Kalau kita lihat sih Inco apakah habis rek isu bakal naik atau enggak. Kalau jangka pendek sih kemungkinan paling enggak ada technical rebound ya, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau kita lihat di sini sih kurang menarik banget ya untuk transaksi Inco kemarin Jumat. Ya mungkin itu tadi ya, kalaupun turun semoga aja habis rek isu nggak jebol di bawah 3600, ini support untuk saham Inco. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO ya, yang kemarin itu turun lumayan dalam 5,33%, 36%. Ke area supportnya 1060 ya, ini close-nya pas di area support sih, malahan sedikit di bawah support ya. Supportnya ada di 1065. Kalau kita lihat untuk transaksinya PGEO tanggal 14 kemarin aslinya masuk sih, cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat transaksinya di distribusi XA yang nampung YU asing, untuk lokalnya CCBD. XA-nya yang distribusi lokal. Kalau kita lihat dari tanggal ini, ketika waktu itu gagal breakout ya, tanggal 7 Mei, ketika harganya turun, siapa yang nampung untuk saham PGEO? ZPNI YU jualan, yang nampung BB ya, cuman cenderung didistribusi. Untuk ZP-nya versi asing, dan ZP asing hari Jumat kemarin tanggal 14 masih jualan ya, malah 100% selling. Hati-hati kalau masih merah di awal market, ada potensi ke 990 untuk saham PGEO ya. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, pantau di area supportnya 990. Oke, itu untuk saham PGEO, dan resisten terdekatnya di ya 1065 udah jadi resisten terdekatnya. Menurut saya ada potensi masih, kalau nggak sideways ya, itu malah turun sih, jadi hati-hati aja. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL ya. Ini habis bagi dividen sempat naik ya, habis bagi dividen itu nggak ngaruh-ngaruh banget sih ke harga sahamnya, soalnya dijaga ya waktu itu oleh DX, tapi hari Jumatnya itu turun ke area support 3,20%. Paling nggak masih dijaga di atas 600 ini. Nggak tahu untuk besok tanggal 19 ya, semoga aja nggak jebol di bawah 600 ini. Pokoknya di 600 ini, dan resistennya di 630, 635. Kalau kita lihat untuk transaksi MTEL sih kok OD ya yang jaga harga itu. Kalau kita lihat dari awal minggu OD terus jaga harga untuk saham MTEL. Jadi sebelum bagi dividen si OD itu udah cenderung masuk terus, ini net P 75,9 M, dan kemarin ketika turun cukup dalam pun OD masih nampung ya 3,2 M, hampir seluruh transaksinya P. Jadi intinya ada yang nampung untuk saham MTEL. Semoga aja harganya dijaga untuk besok di atas 600. Buat teman-teman yang mau entry sih sebenarnya di harga saat ini
lumayan menarik ya, ada potensi buat technical buat rebound. Kalaupun jebol di bawah 600 mending di hold aja sih, kalau di cut loss agak sayang ya untuk saham MTEL. Di harga saat ini secara fundamental juga makin menarik, kemudian di uptown juga bagi dividen terus ya ini untuk saham MTEL, walaupun nggak gede-gede banget ya untuk dividennya, paling nggak bagi ya begitu. Itu untuk saham MTEL buat patokan resistennya 635 dan supportnya 600. Selama nggak jebol di bawah 600 aman untuk saham MTEL, tapi misal jebol di bawah 600 ya jangan buru-buru buat average down buat teman-teman yang sudah punya posisi di saham MTEL. Oke, itu untuk saham MTEL. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.